Ya, tapi itu justru menimbulkan peluang ya. Artinya kalau orang suka kan justru jadi gimmick, diingat. Ya. Tapi kalau nggak suka jadi challenge buat kita buat menelurkan Yang menu lain. baru, Iya. produk baru. Dan Gitu menunya kan? kayaknya nggak semuanya yang wow apa di luar Nurul gitu ya. Ini kan sebenarnya sederhana. Cuman Sederhana. tahu diiris tipis, digoreng kering. Pertama ditaruh gue kira bakso goreng. Ya. Tapi bener kriuk itu kedengeran bunyinya. Pak, minum gua habis mau pesan lagi. Iya nih menu ada 100, masa cuma satu Ya, yang di pesen sini. lagi dong, lapar Minum ada banyak tadi cuma Satu 2. lagi. Habis nih. Bocor kan? Iya. Ya, kita kembali lagi ya nih pesen dulu ya nanti kita kembali lagi. Aduh, udah habis makan siang kenyang. Ini ada kopi, ini lemon tea. Ini apa nih? Mencurigakan yang putih-putih nih. Yang paling seger malah, Pak. Yang seger ya? Yang paling seger. Ah, Ini obat ngantuk sehat. nih, obat ngantuk. Seger dan sehat ya. Seger dan sehat. Iya Nick, ini tadi kan kita juga udah sempat nyobain makanannya yang cukup beragam gitu ya. Tadi ada 100, katanya ada 100 Lebih ya? lebih menu gitu. Kalau secara operasionalnya apa nggak justru menimbulkan kerumitan, keribetan karena mesti stok bahan baku, terus juga apa mesti preparing buat berbagai macam variasi menu, itu gimana nih? Ya, kalau dibilang ribet, pasti ribet sih, Pak. Tapi saya selalu melihat ada yang lebih ribet dari saya. Ya, itu harus dicontoh tuh Pak. Harus selalu pandangannya ada, dia pasti ada langit di atas langit ya. Iya. Jadi saya pikir ya itu nggak seribet ini, nggak seribet yang saya lihat di atasnya lagi. Jadi yang saya anggap paling ribet itu adalah restoran Sunda. Jadi kalau menurut Sunda itu kan karena banyak preparean sambal, terus bumbu-bumbunya rempah-rempah, itu kan lebih takes time, banyak waktu yang buat besok harus dimasak dari hari ini, kayak gitu kan supaya lebih meresap apa. Jadi saya pikir kalau saya sebatas kafe tapi menjual makanan Nusantara, saya rasa sih ribet ya, oke ribet, tapi masih bisa dikerjakan. Gitu loh. Tinggal pengaturan menu itu harus turunannya mungkin sama ya, jadi supaya lebih mudah. Jadi kalau misalnya pakai base-nya ayam itu bisa larinya kemana aja, potongan yang sama sebisa mungkin, jadi kita nggak pusing. Kalau sharing ya sistemnya, jadi gitu ya. Jadi ada berapa turunan. Selebihnya itu memang kalau dari banyaknya menu memang ada beberapa SDM yang nggak bisa dipungkiri lah, yang begitu masuk lihat gile, ini kafe makanannya kayak begini macam-macam banget gitu ya. Iya, jadi ini udah kayak resto gitu. Sebenarnya kalau saya sih bilangnya ini belum resto, ini bistro lah. Masih di bawah resto kalau mau ngomong kelas, tapi ya memang banyak gitu. Cuman kembali lagi kan kalau saya, karena konsep saya adalah one stop. Jadi ya mau nggak mau ya saya harus provide, tapi dengan maksud makanan yang masih satu turunan. Jadi preparean semua masih bisa di cover lah. Iya. Itu strateginya gitu ya, buat mengurangi keribetan gitu ya. Iya, betul. Tapi memang itu menjadi kendala terbesar ketika COVID. Kenapa? Jadi ya kita nggak ada customer, nggak ada yang walk in, dine in kan. Jadi kita nggak bisa. Kita bisa hari-hari kita udah bisa prediksi kebutuhan berapa kilo. Tapi begitu itu kan berubah, Pak. Pola hidup semua orang kan berubah. Iya. Sampai hari ini pun kan berubah. Jadi waktu itu ya pasti ada yang dikalahin. Mungkin ada yang sold out kah? Atau ya mungkin ya dikurangin juga menunya, tapi disubstitusi dengan yang mungkin lebih favorit. Sampai sekarang masih berubah dibanding dulu gitu. Trennya konsumennya berubah sih berubah, tapi udah kebaca lagi sih, Bu. Udah mulai ada polanya lagi gitu ya, pola baru ya berarti. Ya, pola barunya ini kita udah bisa di forecast lah. Jadi udah ketahuan, oh ini karakternya ini apa, lebih konsumsinya kemana gitu. Jadi kita udah bisa sediain sana lah. Jadi nggak banyak, kita mengurangi tekan spoil juga di situ. Yang memang kalau nggak jalan ya kita harus akuin, ya kita take out. Kalau terkait dengan karyawan nih, tadi kan juga menunya banyak nih. Jadi kalau di kitchen atau di mana-mana di minuman itu ada specialty-nya nggak? Misalnya si A nih khusus yang kopi, B yang apa tadi ada mojito ya kalau nggak salah ya. Mojito gitu ya. Atau semua harus bisa semua atau bagaimana nih?
Kalau dulu saya sempat berpikir itu harus beda-beda divisi ya. Oh, Tapi kalau saya pakai prinsip efisiensi, nggak kena ya. itu nggak Karena bisa. jadi Iya. generalisasi sekarang semua harus bisa Semua apapun. ya. Jadi itu baru pas di awal saya langsung dilakukan generalisasi situ. Jadi bener one man tuh lo harus bisa kerjain semua dari A sampai Z, termasuk ngebersihin kloset pun gitu. Jadi job desk saya itu saya pikir harus seperti itu ya. Jadi andai kata misal dari 5 nggak masuk, kita shiftnya hari ini ada misal ada 4 deh gitu. Dua ya, pagi 2, sore 2. Kalau nggak masuk 1, kita mau tarik 1 lembur dari pagi. Kita nggak takut dengan skillnya. Ya dia nggak bisa nih, dia cuma bisa ini doang gitu. Nggak, tapi dia tetap bisa kerjain semua. Dia bisa backup bener-bener kerjaannya. Iya, iya. Kayak gitu. Iya. Ini juga mungkin jadi salah satu ini ya Bu ya. Kan selama ini Spesialisasi yang kita pikirkan. mahasiswa kan selalu kalau bikin rencana bisnis tuh justru mikirnya spesialisasi nih. Satu ini bagian orang yang ini. khusus bagian ini, satu orang yang khusus bagian ini gitu. Betul. Plus minus sih Pak sebenarnya. Sebenarnya plus minus. Dengan kita kalau kita spesialisasikan, mungkin hasil bisa lebih maksimal, optimal. Ya. Tapi mungkin cari orangnya juga mungkin masih lebih bisa dispesifikkan kriteria yang kita mau. Tapi kalau kita punya orang yang general, terus dengan yang tadi saya bilang prinsip efisiensi, ini tuh mungkin nanti akan pengaruh ke arah servis Bu. Jadi misal dalam pelayanan cepat atau lambat makanan itu dibuat, dihidangkan ke meja customer, itu akan pengaruh ke dalam prinsip efisiensi juga Pak. Benar. Ya, jadi kalau saya dulu kalau datang ke kafe nih, gila lama banget. Iya. Tapi setelah kita jalanin, kita paham. Oh, dia tuh ya kalau kafe-kafe yang kelasnya gimana, kenapa dia lambat? Karena itu. Karena gitu. itu, karena satu orang ngerjain semua, dia yang bikin, dia juga yang nganter. Nah, itu tuh ada menghambat. Makanya kalau kenapa kita ke restoran, waiter itu kan banyak ya. Dan kenapa dia cepet? Karena dia udah spesialis semua. Ini tukang masak doang. Tukang prepare doang. Seharian kerjanya 8 jam, 10 jam itu prepare doang. Yang satu misal motong, udah motong aja terus. Iya, nganter terus. Nah, tapi itu makanya kenapa makanan restoran-restoran itu bisa cepat 10-15 menit keluar. Di satu sisi memang mereka makanan udah sebagian besar udah di-prepare Pak, setengah matang. nggak Iya. jadi. Tinggal di itulah finalisasinya lah, finishingnya. Di situ jadi saya baru paham. Oh, oke. Tapi saya bukan berarti saya pegang prinsip itu ya. Jadi lu orang semua harus maklumin lah kalau kafe lama. Enggak, tetap kita harus bisa lihat sikon. Ketika ada CO, orderan, captain order udah muncul, kita harus bisa tentuin. Ini ada orderan baru sama ada orderan susulan. Mana yang kalian harus bisa pilih? Iya. Itu decision maker-nya itu harus ada di kitchen ataupun di bar. Iya. Soalnya kan kadang-kadang susulan masuk benar-benar lebih belakang dari orderan beberapa meja. Iya. Tapi satu sisi namanya susulan. Kalau benar-benar ikut urut kacang nih udah keburu kelar. Betul. Tapi ya ini kalau misalnya menunya mungkin itu favorit yang sama, pas ada barengan itu bisa dibarengin. Bisa dibarengin. Iya. Kalau beda itu yang Kalau yang beda ya kadang amsyongnya ya. Iya. Nunggu dulu. Itu ada yang ngatur tuh ya di dalam tuh. Ada ya. Ada. Iya. Ya, Kalau sudah bisa lah dulu. Jadi kita kasih jalan pikirnya dulu nih. Ini harus begini gini. Jadi spesialisasi nggak selalu baik Pak. Betul. Ya. Ya kan nggak selalu baik. Jadi ketika dia nggak ada kayak tukang masaknya, cooknya nggak ada. Kalau spesialisasi nggak jalan ya restorannya. Nggak jalan. Iya. Makanya kan orang kadang buka restoran itu yang selalu yang menjadi ketakutan adalah kalau tukang masak kabur. Iya. Saya bilang kenapa harus takut? Kalau kita bikin sistem nggak usah takut. Tapi memang keluarnya orang yang kita anggap bagus, mungkin itu akan berpengaruh sama performa kita di internal. Pasti nanti jadi ada gangguan, ada trouble, mungkin ada sedikit ya minus-minus lah gitu. Ya membuat namanya nyari orang kan nggak gampang. Nggak gampang. Gampang. Nah jadi mungkin saya bilang itu akan pengaruh ke situ. Tapi selebihnya bisa jalan apa enggak? Bisa. Sama kita punya sistem. Ya, sistem itu penting. Makanya kayak sekarang saya bisa duduk sih. Karena udah ada sistem. Udah ada sistem lah. Walaupun mungkin sistem belum besar, belum gimana, masih ada error mungkin, kecil minor-minor, ya selama masih bisa ditoleransi, ya berarti itu it works gitu. Tinggal dipoles. Jadi ada rambu-rambunya. Jadi meskipun ini masih di running oleh belum full
robot ya, nih orang, Ya. tapi dia nggak keluar dari rambu-rambu. Jalurnya. Ya. Kalau Seperti itu. terkait apa SDM, pernah ada kasus-kasus yang unik-unik nih, misalnya ada yang nyebabin keributan atau ada fraud atau gimana? Ada pertama kali justru saya pas baru buka itu ada yang berantem. Saya bingung. Berantem di dapur pegang pisau. Saya juga bingung gitu. Itu Yang satu pegang pisau, yang satu mau ngelawan, dia bingung, dia cari botol. Wah, sama-sama bahaya. Jadi kayak itu apa yang game apa Tekken. Saya tahan kosong gitu kan. Dan disitulah memang wibawa seseorang tuh perlu gitu. Jadi kayak pas kita walaupun kita mungkin kita lebih muda ya, tapi itu orang memang lebih tua, tapi kalau emang dasar kita udah punya wibawa, kita bicara bisa Tetap respect gitu jadi iya, mereka ya. tetap ibarat kayak anjing, kita omelin dia diem, ikut kantor ikut, udah siap konsekuensi gitu. Jadi ya tetap ibaratnya kita walaupun jangan pesimis dengan usia ya, karena dulu awal-awal saya banyak nggak banyak sih, beberapa orang memang banyak orang itu yang lebih di atas saya. Awal-awal saya sungkan, ini mau manggilnya Mas, Pak, Om. Tapi di satu sisi dia manggil saya juga Pak gitu ya. Terus akhirnya saya pikir udahlah panggil nama aja. Ya kita kesampingkan di dunia kerja, kita kesampingkan dia punya inilah, maksud saya tetap kita menghargai, tapi bukan berarti nggak sopan ya. Kita panggil nama bukan berarti kita nggak sopan, kita tetap menghargai dia. Jadi selama kita panggil dia pun nama, ya nggak ada masalah. Dia nggak ngerasa dihina, nggak ngerasa Iya, itu. merasa, ya dan jangan pernah kita juga menghina orang. Itu. Ya, karena kan butuh juga mereka sebetulnya. Kita saling butuh, saling kan. membutuhkan. Iya. Tapi itu apa nggak ada yang selain yang pernah berantem gitu, ada yang pernah apa mau resign nggak bilang kayak gitu yang tiba-tiba banyak ya? Kalau itu banyak, Bu. Hari ini masuk, besok hilang gitu. Banyak, Pak. Banyak. banyak. Itu banyak, yang kayak gitu banyak. Kutu-kutu kayak gitu tuh banyak. Berarti kayak kasus yang di video kita yang tentang SDM itu. Iya. Tapi biasanya itu udah kebaca sih, yang udah mau loncat-loncat gitu tuh biasanya dari perform juga udah nggak bagus. Ya, jadi emang kelihatan lah orang yang kerjanya pakai hati langsung, sama yang emang cuman adalah gua ala kadar gitu ya, itu tuh kelihatan nggak akan maksimal. Dia nggak akan maksimal. Banyak kok yang kayak yang harian itu, saya suggest kasih uang jangan harian. Ada yang mingguan, ada yang kalau bisa saya bilang bulanan aja. Soalnya supaya saya bilang ya lu merasakan hasil keringat gitu. Kalau saya kasih tiap hari, habis itu di luar Udah habis, nggak ada sisa gitu kan? habis pasti jadi abu semua. Nah itu yang ada tuh yang saya udah kasih, baru besokannya hilang, nggak ada kabar. Atau juga mungkin ada yang merelakan, Pak. Jadi emang nggak dapat, teman-teman dia ngilang aja. Udah aja hilang. Jadi dia udah jalan nih, misal dari 7 hari dia udah jalan 4 hari, lumayan dong. Iya, terus ya udah hilang gitu hari ya. kelima udah hilang, Udah hilang. nggak ada kabar. Ada yang masih ada kabar, ada yang bener-bener ya udah hilang. Yang lucunya sampai sosmed di blok, WA di blok, padahal Ya udah kita lah ya. nggak ada yang punya salah juga. Kalau emang nggak cocok ya ngomong aja. Ya udah. Bye-bye gitu lah ya. Iya. Ya, nih. Suka lucu sih, kadang kayak gitu-gitu mereka suka, mungkin mereka nggak kepikir ya Pak ya. Iya, Kalau iya. mereka masih mau bergerak di bidang yang sama, Pasti ntar suatu ketika bisa ketemu lagi. kecenderungan pasti seperti itu. Iya. Pak. Jadi Karena kayak jejaringnya kan seperti itu juga kan iya, biasanya. kita main di sini ya pasti kita tahu si A, si B itu siapa. Iya, Si siapa yang keluar dari sini masuk Apalagi kemana. kota Bogor gitu ya. Iya. Pasti Kecil kita gitu. tahu. Oh si Anu dari sini nih. Itu yang mereka nggak mikir Iya. panjang sih. Ya. Iya. Masih banyak, jadi yang saya nggak tahu lah itu generasi apa ya. Iya, kita memang beberapa podcast sebelumnya itu membahas mengenai masalah SDM, khususnya yang Gen apa sekarang istilahnya? Strawberry. Strawberry ya. Strawberry. Gen Z Lembek, ya, Z. lembek. Z Jadi ya. kayak strawberry gitu lembut. Saya baru dengar gen strawberry. Itu yang ngomong si siapa namanya? Siapa ya? Waktu itu ngomong ada Prof siapa ya? Dari UI kalau nggak salah. Istilahnya itu. Terakhir tuh generasi Gen Z apa ya? Z, apa iya milenial itu. Gen Z. Jadi mereka tuh kelihatannya dari luarnya bagus, tapi dalamnya lembek.
Jadi Strawberry kan cantik tuh dari luar. Iya. kalau kita omelin sedikit, besok nggak muncul, Iya. ya kan? Terus kalau ada tantangan sedikit, capek sedikit kerja, besok ngilang. Gitu Iya. loh. Nah, terus ada juga yang ya persis kayak tadi. Jadi misalkan dia nggak muncul nih, hari ini muncul, besok nggak muncul. Nah, tapi di medsos dia pasang lagi interview. Lagi sedangkan di kita kan muncul statusnya, oh lu lagi interview. Dia lupa, dia nggak tahu kalau bosnya itu Suka mantau. simpen nama dia di WA kan jadi muncul status. Iya. Terus Ada ada juga yang cerita dari ini juga begitu. Jadi dia apply misalnya, terus langsung chat by WA. Gimana? Terima nggak gitu ya Bu ya? Terima nggak gitu loh. Jadi Hari neror. ini kirim, hari neror gitu loh. Terima nggak? Sebenarnya sih di satu sisi kita ngeliat itu seperti dagelan ya, Bu ya. Tapi di satu sisi kadang saya ada kasihan sih, Bu. Kadang kalau ngeliat orang kayak gitu, karena saya pernah, kalau sekarang kan saya udah jarang ya pegang interview orang, kecuali yang saya lihat dulu backgroundnya gimana. Nah itu saya butuh informasi lebih spesifik, baru saya yang interview. Tapi kalau sekarang udah banyak kan yang PIC-nya lah, yang bertanggung jawab untuk interview gitu. Itu saya waktu itu pernah ikutan lihat. Kasihannya mereka itu adalah mereka benar-benar orang yang nggak pernah interview, Pak. Jadi mungkin bener buta. Mungkin bisa jadi itu pertama kali dia masuk kafe. Jadi di satu sisi ada kasihan di situ. Tapi di satu sisi saya jadi makanya mikir, kalau kita selalu ngajarin orang dengan cara nada tinggi, marah gitu ya. Orang bener mungkin jatuhnya kayak strawberry, Pak. Iya, Langsung lembek. benyek, langsung bonyok, udah busuk selamanya mungkin ya. Dia nggak mau nyoba lagi gitu kan jadinya. Nah, saya kadang kalau saya sih lebih seringnya sih cenderungannya saya kasih pengertian. Kamu tuh salah di mana? Yang seharusnya kamu lakuin tuh seperti apa? Yang mungkin kita sepakati itu gimana? Kok itu dilakuin? Jadi seharusnya kamu nanti ke depannya harusnya begini ya. Jadi dia sadar ya, dia Sadar. sadar salah di mana dan Iya. dia tahu juga kesalahannya apa yang mesti diperbuat atau ekspektasinya apa. Iya, tapi itu memang nggak bisa semua orang, Pak. Capek. Capek sih. Saya dulu saya gituin satu-satu, capek. Memang sih lebih smooth, Bu, jalan. Tapi saya capek. Iya, karena kan treatmentnya satu-satu ya, Iya. personal gitu. Ngobrol, panggil satu. Belum kalau yang ngobrolnya gimana bisa 1 jam. Aduh, orang kalau ada 20 jam. Kalau terus besok-besok ngulang lagi. Iya, bohong, Pak. Jadi saya pikir, wah, kayaknya mesti ubah lagi cara. Kita harus delegasi lagi. Ilmu itu kita turunin lagi ke SPP-nya kah, atau ke PIC-nya. Cara penyampaiannya itu seperti apa, biar nggak menyinggung orang. Kalau kita udah ngomong sedemikian halus, dia masih merasa tersinggung, itu udah jalan hidup dia. Udah pilihan hidup dia. Iya, Iya udah karakter ya, udah Iya. susah diubah ya. Udah nggak Jadi bisa diapa-apain berarti. ya, jadi Ya. kalau saya selalu ngomong kerjasama, atau kalau nggak bisa kerjasama ya sama-sama kerja gitu loh. Jadi ya lo ke sono ya gue kesini dah, udah emang nggak bisa Sama-sama kerjasama. kerja. Jadi saya lebih lihat ke potensi sih. Hmm. Potensi orang-orang ya kalau emang bisa diselamatkan, Iya, iya. kita arahkan ke jalan yang benar. Kalau emang nggak bisa, ya udah. Ya, Itu iya, memang sama-sama kerja tadi. Jalan masing-masing. Heeh. Iya. Nah, itu kan terkait SDM ya. Kalau Ya. terkait customer, apalagi sekarang kan customer macem-macem ya. Ada yang salah dikit terus kasih review yang macem-macem gitu. Nih, Atau rekam di video. Iya, ini pelayanan tidak baik kayak gitu. Pernah nggak ada kayak gitu nih? yang Ada. Atau review jelek. Untung yang kayak Code Blue nggak ada ya. Jadi ada sih yang kalau review dengan ngerekam ya, saya pernah itu sebenarnya terjadinya sama anak-anak bocah sih, Bu. Anak-anak yang baru nongkrong ya. Jadi anak-anak mobil yang baru nongkrong, biasalah bercandanya mungkin udah di luar batas. Jadi kayak minuman pun bisa dia tumpahin gitu dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja, dengan sengaja. Terus kayak dia mau makan berantakan pun
Ya kenapa? Gue bayar, ya lu kerja, ya lu bersihin aja. Itu pernah pas 2021 pernah kayak gitu. Cuman saya waktu itu cuma himbau ke mereka semua, saya bilang kita tetap kepala dingin. Selama kita nggak sentuhan fisik, antepin aja saya bilang. Kecuali dia udah main fisik. Kalau dia main fisik, boleh kita sikat. Kayak gitu. Nah, tapi pernah waktu itu sampai diviralin, tapi videonya di mute. Saya ngerasa nggak cengeng nih orang. Kalau mau video lah yang Jadi, benar. ada suaranya. Sessionnya Iya. kedengeran ya. Jangan di videoin ngikutin si subjek, tapi dia kasih teks. Jadi dia kayak, saya merasa dia menyudutkan orang nonton. Kenapa nggak usah perlu menyudutkan kalau emang situ benar? Membangun skenario gitu ya jadinya ya Iya. penonton biar itu. Iya, jadi kesannya tuh langsung viral dalam cepat. Di Instagram dia serang malam-malam, waktu itu tengah malam, saya pas masih bangun saya lihat, terus dia serang juga di TikTok. Dan saya bingung ternyata di TikTok pada saat itu banyak juga ya yang sumbu pendek. Yang nggak pernah ikut komen, yang nggak pernah datang bisa ikut komentar. Yang udah pernah datang pasti ngebela. Udah tahu kondisinya, udah tahu kondisinya. Kayaknya nggak gitu loh. Dan mungkin ya memang ada beberapa yang saya merasa itu nggak fair di Google review. Itu yang komentar di bawah 3 ya. Tapi yang bersifatnya bukan objektif, yang bersifat subjektif itu kita nggak bisa apa-apain. Jadi kita harus terima dengan lapang dada. Cuman saya dulu berpikir keras gimana tuh ngilangin itu, kita take down nggak bisa, report juga nggak ada tindakan gitu ya. Jadi pada akhirnya saya harus berlapang dada sih Bu. Saya cuma berpikir kita tidak bisa nyenangin semua orang. Iya benar. Kita nggak bisa nyenangin semua orang. Itu saya baru bisa lapang dada pas dengar pidatonya Pak Jokowi. Kita tidak bisa membuat senang semua golongan, semua orang. Ya benar sih. Kalau mau dipaksain, kita yang gila. Iya benar. Selera orang beda-beda. Iya. Kan? Terus terakhir kemarin ketemu ngelihat reviewnya dari si food blogger yang baru buka restoran, Will Goss kan baru buka juga tuh di daerah Jakarta Barat. Waktu itu dia nggak bilang bintang 1, pelayanan tidak ramah, bintang 1, makanan lama, bintang 1, penuh lah apa susah. Itu kan bukan sesuatu yang sebenarnya mempengaruhi ke review gitu loh. Ya kalau mau menilai kan Google makanya sekarang ngeluarin baru kan. Lu bintang 5 tuh apanya? Ya. Makanan, service, ambience, atau apa gitu. Kalau dulu biar kan jelas. Iya, kalau dulu general ya. General banget gitu. Dan sayangnya kan kalau kayak gitu orang kadang melakukan penilaian terhadap review itu kan kadang nggak gampang ya Pak ya. Jadi kayak mungkin kayak Bu Ati nih misal mau datang ke tempat baru, gue lihat dulu reviewnya bagus Kak gitu. Nah, sebenarnya kan kita tinggal lihat sederhananya, lihat banyakan bagus apa jelek. Iya. Gitu kan. Terus kalau rata-rata ya Pak ya. Kan biasanya kan Google kan ada dia nilai berapa 4,5 kan dari seluruh penilaian yang masuk kan. Betul. Dan dari rata-rata itu pun kan kita bisa lihat lagi, kita bisa dikasih lihat kan kayak ini bintang terbaru nih news apa gitu. Iya, ada. Kita bisa milih yang itu. Iya. Jadi menurut saya sekarang udah banyak menolong ya, tinggal bijak-bijaknya orang aja sih. Iya sih. Kalau mau. Iya, kalau saya biasanya justru saya lihat yang kasih bintangnya jelek. Satu, apa yang dia tulis di sana. Betul. Kalau reasonnya itu kayaknya nggak reasonable, nah ini saya abaikan. Ini berarti sebetulnya nggak jelas nih yang review. Tapi kalau misalnya dia kasih bintang 1 atas sesuatu hal yang memang masuk akal, yang memang signifikan, berarti ini memang kondisinya kayak gitu. Betul. Gitu. Sekarang kan kalau mau dilihat orang yang memberikan alasan dengan reasonable nggak banyak Pak. Iya. Belum tentu ada 10%. Dari misal sekarang ada 1.000, ada 2.000, ada 10% yang orang kasih yang alasannya benar-benar reasonable gitu. Dia nggak sukanya karena apa? Nggak lebih. Yakin. Karena ya dominannya orang paling yang nggak jelas. Kayak kopi biasa aja. Ya selera bos. Ya mungkin kopi kita bukan selera lu, bukan tipikal lu gitu. Ya kan saya cocok, belum tentu Pak Arisa cocok gitu. Ya kita nggak bisa nyenangin semua orang. Iya. Ya mungkin orang kayak gitu ya perfeksionis. Tapi nggak ada ya yang misalnya minumnya udah habis, gelasnya udah kosong,
terus gelasnya dimasukin ke tas gitu ya. Jadi nggak usah bayar. Sendok Pak. Saya yang hilang banyak sendok. Hilang banyak Ya, sendok. sekarang awal kan idealisnya masih tinggi Bu. Waktu awal. Saya mau semua terlihat good looking, instagramable. Jadi saya beli sendok yang rose gold, black kayak gitu. Itu waktu saat 2019 itu masih belum murah Pak. Nggak semurah 2022 gitu. 2022 saya udah beli, gila murah banget. Dulu beli sepasang tuh bisa 30-40 ribu. Terus hilang begitu aja gitu. Nggak ada jejak coaster, alas. Sekarang kenapa saya udah nggak pakai coaster? Hilang. Saya bikin yang karet, hilang. Bikin yang kayu, Iya, waktu yang 2020 tuh masih pakai Iya, iya. tuh. Iya. Waktu itu masih pakai tuh. banyak hilang Bu. Nah, Jadi malas. Terus saya waktu itu oke kita ganti pakai selembar tisu, taruh. Dikomplain sama ibu-ibu. Kok kamu nggak go green katanya? Ini pakai tisu kan ini pemborosan. Biarin aja. Namanya air mengalir, becek kan dingin gitu kan. Ya serba salah. Jadi saya pikir kadang ya kalau emang mau bikin poster ya udah carilah vendor yang udah kita ikhlas untuk hilang gitu. Sendok wah udah paling sering. Saya ganti warna yang biasa tapi yang agak bagusan Bu. Saya pakai biasa standar yang agak tebal ya. Misal merek-merek Edelman gitu. Itu kan oke. Hilang Pak. Semua hilang, banyak yang hilang. Apalagi kalau puasa, banyak bukber, kita stok baru. Beli, jebret berapa los ya. Hilang juga. Beres puasa. Stok obat. hilang. 20% hilang. Sampai kadang sos dis, Pak. Sos dis yang itu yang Iya. kayak tadi Yang di itu tadi, tadi yang apa itu Kalau ya. sekarang saya udah pakai yang biasa aja, Bu. Saya udah nggak peduli. Dulu saya belinya yang masih yang stainless, yang bentuk-bentuk kayak Iya. gelas Aladin, Bu. Iya, cantik-cantik gitu kan. Hilang. Ya gitu. Banyak deh hilang-hilang kayak gitu mah. Jadi ya sampai bahkan pernah yang tatakan kloset itu pernah hilang gitu. Tatakan kloset, Pak. Bayangin lo datang ke kafe buat ngambil tatakan kloset itu gimana ceritanya? Ya, ternyata setelah dipelajari itu mudah. Untuk dilepas tinggal Oh, ditekan, gampang. ceklok, tarik, selesai. Semudah itu. Kalau tutupan kloset di rumahnya rusak, hilang, dia ngambil dari sini. Cerdas nih. Ya mungkin sendok garpu di rumah kurang gitu ya. Terus di rumah mungkin nggak ada tatakan ini gitu ya. Ya. Udah. Dulu saya sebenarnya sering maintenance Pak. Jadi sendok yang udah lecet, yang suka dimain-mainin lah sampai bengkok gitu ya. Orang kan suka iseng Iya, aja. itu saya dulu tuh pasti tiap 1 bulan lihat berapa persen ganti baru Bu. Karena kan kita emang ada alokasi ya, loss and breakage di itu kan ada. Tapi saya pikir-pikir kalau setiap kali saya beli tapi untuk diambil orang ya nggak ikhlas, males nggak juga ikhlas. gitu ya. Apalagi semenjak COVID ya kita jadi belajar hidup ekonomis. Ya jadi Benar-benar sesuai fungsi. itu seluk beluknya ya, Fungsional seluk nggak? beluk. Iya. Bisnis ternyata tidak seindah Iya. yang diomong orang ya ternyata. Orang kan kalau datang lihat pas lagi rame, wah enak lu tinggal duduk ongkang Iya benar. Jadi di depan selalu kelihatan indah tapi di baliknya itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan permasalahan. Iya, permasalahan yang banyak yang waktu itu saya nggak duga yang bisa membuat pressure dengan sendiri gitu Pak. Kalau kita mungkin kerja sama orang kan pressure dari atasan, dari rekan kerja ya. Ini pressure-nya datang sendiri gitu. Nggak ada atas, bawah juga ya ada bawah ada memberikan, ada kadang suka memberikan permasalahan yang buat kita juga pressure gitu kan ya. Tapi ini datangnya bisa dari atas gitu. Iya. Oke, berarti ya itulah banyak belajarnya di situ sih. Iya. Terus tadi ada cerita customer yang apa nggak cocok sama kopinya itu kayaknya buatih bawa kopi. Lo lihat Iya, lagi. Bob. Ini tadi Maksudnya gimana nih Bu? Boleh klarifikasi? mau klarifikasi. Punya biji kopi, kagak punya gilingan. Oh. Tadi kan ngomong di WA sama Niko, Niko kan ada itu ya. Udah, ini mumpung lagi ada, sekalian dia minta tolong Oh, digilingin. kirain mau Boleh. komplain gitu Kagak, ini kopinya. bukan, ini punya sendiri. Nik boleh minta gilingin Mau nanti ya. diadu, mau diamprokin. Mau komplain gitu, ini gue gak cocok gitu ya.
Ya. Gitu nih, nanti minta tolong Dah. di Boleh, boleh, gilingin Bu. espresso. Jadi ini customer baru datang ke kedai kopi, minta Jangan gitu dong. Gini. Jangan gitu dong. Tapi ada tulisan bonus, Pak. Iya. Bonus gratisan. Plastiknya bonus Nggak gratisan. apa-apa. Saya biasa kalau teman juga suka minta giling, kita gilingin gitu. Gilingan bisa apa aja? Nih, bisa ada yang halus banget, espresso atau Kebetulan saya ada alatnya, jadi bisa halus banget, bisa espresso, bisa mau sampai kasar banget bisa. Gilingannya besar sih. oh gitu gilingan gede. Espresso aja. Ya, espresso ya. Itu espresso. Ya, minum tubruk Nanti- kayak di rumah. Minum lu, tubruk. lu mau belajar giling juga kan? Iya boleh ngeliat sambil ngeliat. Iya kan? Berarti mesti minta suami beliin lihat. alat gilingan kopi dong. Iya, nanti kalau udah lihat caranya nanti tinggal minta Iya, beliin. iya, yang gede gitu ya. Iya. Jadi nggak usah ke Bogor Nggak bawa usah, ginian ya. nggak usah jauh-jauh. Boleh. Tinggal ini aja. Ya Itu udah yuk kontaknya ikut juga kan, ada. berarti ikut Ya Google udah, giling ya. yuk, kebetulan Boleh. kebetulan juga kayaknya udah mau hujan. Mari kita siapkan kopi. Siapa tahu Ya. ntar hujan kita ngopi lagi yang Ya Allah, hangat. Ya. 3 gelas dong. Ya oke deh. Oke, sip. Yuk. A few moments later.